luar biasa, karena dia akan mengikis dosa-dosa. Dosa itu kan ulama pada ibaratin, sebenarnya Rasulullah juga ibaratin ya, itu bagaikan titik hitam. Titik hitam yang kalau misalnya ditumpuk menjadi tumpukan sampah gitu. Dia akan menggumpal dan akan menyumbat, Nah, di antara penetralisirnya adalah istighfar. Semakin banyak orang istighfar, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemarin hadis yang kita baca ya, man lazimal istighfar, pada siapa yang kerap beristighfar, setiap masalahnya akan ada solusinya. Ketika galau ada obatnya, dan ujung-ujungnya bahasa Betawinya UUD deh, ujung-ujungnya duit. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau misalnya ada orang pengemis yang betul-betul ngemis ya, minta duit, minta bantuan, kita bilang kita banyak istighfar deh. Jangan begitu Ustaz, emang Ustaz kulit Anda banyak dosa. Itu jawaban-jawaban yang biasa mereka ini. Insyaallah Anda nggak banyak dosanya Ustaz. Jadi nggak usah banyak istighfar. Dosa kan ada yang kita bisa ukur, ada yang kita nggak bisa ukur. Dosa ada yang kelihatannya kecil tapi gede, ada yang kelihatannya gede ya lebih gede lagi. Nah kita kan kebanyakan melihat dosa kecil, padahal dia gede. Itu yang kebanyakan kita nih. Kebanyakan kita melihat dosa kecil, padahal gede. Imam Anas bin Malik pernah bilang begini. Ini zaman Anas bin Malik. Anas bin Malik tuh umurnya ada yang bilang 100 tahun lebih, ada yang bilang cuma 93 tahun. 93 tahun. Beliau ngomong kepada tabi'in di zaman masih tahun 100 di bawah 100 Hijriah. Wahai para sahabatku, ini kata Anas bin Malik, kalian banyak sekali mengerjakan yang dulu kami takut untuk mengerjakannya. Karena yang kami dulu anggap kabair ya, dosa-dosa besar, kalian menganggap dosa kecil. Itu di bawah 100 Hijriah Pak. Gimana tahun 200 Hijriah, gimana tahun 500 Hijriah, gimana tahun 1400 Hijriah. Kita ini 1439 Hijriah. Itu mungkin dosa-dosa yang banyak banget, dosa yang gede kita anggapnya kecil, enteng aja kita kerjain. Nah walhasil istighfar itu sangat kita perlukan. Nah hadis ke-23-nya, Ustaz kalau saya istighfar pakai lafaz mana? Tadi kan kita udah bilang kemarin ya, istighfar boleh astagfirullah, boleh astagfirullahaladzim, boleh astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha wal qayyum wa atubu ilaih. Yang paling cakep yang mana? Ini yang paling cakep. An-Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Rasulullah sendiri yang bilang nih istighfar yang paling cakep. Kalau kita kan mereka-reka gitu, jangan-jangan yang ini, jangan-jangan yang ini. Tapi kalau jawaban Rasulullah kan udah pasti Pak. Ini yang paling cakep. Nah, yang paling cakep rahasianya di mana? Ini Allahumma anta rabbi, Allahumma dialog ya, dialog langsung Allahumma, interaksi langsung kita. Anta rabbi la ilaha illa anta tauhid, tauhid pengakuan, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Khalaqtani wa ana 'abduka. Ini status kita nih Pak, status kita. Engkau yang menciptakan aku adalah hamba-Mu. Dan ini kontrak kita. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita kontrak kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kontrak kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus kenyataannya gimana? Kenyataannya enggak.
Kenyataannya kita banyak salah, karena itu kita bilang a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku minta perlindungan kepadamu dari hal-hal yang keburukan yang aku pernah berbuat. Abu laka bi nikmatika alayya, saya tahu kok bahwa nikmat yang telah kau berikan banyak ya Allah. Akan tapi wa abu laka bi dzambi, aku juga ngaku bahwa dosa-dosaku banyak. Karena itu ya Allah, ampunin ya, faghfirli. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kunci, Pak. Bukan kita kunci Allah, akan tapi kita ngerayu Allah pakai lafaz yang kayak ilahi lasulil firdausi a'la. Abu Nawas itu kan bilang ilahi lasulil firdausi a'la, ya Allah, aku tidak layak masuk ke surga. Kalau nggak layak masuk surga, ya masuk neraka aja gitu, kan begitu, Pak. Tapi dia bilang ya, ilahi lasulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Tapi ya Allah, saya nggak kuat kalau masuk ke neraka. Saya nggak layak masuk surga, tapi saya nggak kuat masuk neraka. Rayuannya adalah ilahi abdukal hasiataka fa innahu apa ujungnya itu yang hafal lagu rakyat, ujungnya itu ilahi abdukal hasiataka fa innaka, ada yang ingat lagu rakyat? Ujungnya ilahi abdukal asi ataka paling ujung Pak. Ada yang kayak begini nih, ya Allah, kalau paman narju siwaka, kalau ada tempat yang lain yang boleh saya kunjungin ya, saya boleh minta ampunan, saya akan ke surga. Cuman karena gak ada lagi, cuman kau doa yang bisa ngampunin, ya aku mintanya kepada engkau aja. Ini begitu juga nih, kita bilang gitu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena gak ada yang bisa ngampunin kecuali engkau. Karena itu aku mintanya kepada engkau. Nah, engkau ampunin dong gitu. Bahasanya kayak begitu. Nah, kehebatan Sayyidul Istighfarnya apaan? Ini kata Rasulullah, ini jaminannya, Bu. Karena itu saya mewasiatkan untuk diamalin setiap hari, walaupun kita nggak baca wiridan ini, tapi kita ngamalin wiridan Sayyidul Istighfar. Waman qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fa huwa min ahlil jannah. Barang siapa yang baca ini, syaratnya adalah muqinan biha. Siapa yang baca ini di pagi hari kayak begini nih, kalau siangan boleh atau nggak boleh, kalau waktu dua boleh atau nggak boleh. Terus syaratnya adalah tadi itu muqinan bihi, yakin dengan isinya, tahu kok, Bapak tahu tuh Allahumma artinya apa, Tarabbi artinya apa, fa innahu la yaghfiru dzunuba itu artinya apa, maknanya apa, tuh paham. Abu laka bi dzambi juga tahu ya bahwa saya berdosa, saya banyak dosanya, ngakuin. Terus dia meninggal sebelum matahari tenggelam, maka fahuwa min ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Ini jaminannya. Nah, kenapa kok saya bilang bacanya habis subuh? Kalau kita bacanya habis duha, Pak, kita meninggalnya sebelum duha, kan kita nggak termasuk yang dijanjikan. Kita baca nih, Ustaz saya biasa sholat duha di jam 7, tahu-tahu Bapak meninggalnya jam 6. Dijanjikan nggak, Pak? Nggak, dijamin atau enggak? Enggak. Makanya pilihannya adalah subuh. Takut kita matinya jam 6 kalau zuhur. Kalau kita bacanya zuhur, meninggalnya jam 10 gimana? Habis maghrib gitu, habis maghrib untuk menjamin malamnya subuh. Dan supaya nggak kelupaan kayak gimana ya, setiap waktu 5 waktu habis sholat tuh kita wajibin ya diri kita untuk baca Sayyidul Istighfar. Dan istighfar itu kan orang banyak ya, orang yang sholat itu kan minimal astagfirullahaladzim itu kan udah standar banget, standar minimal banget. Tambahin aja lagi dikit, Allahumma anta rabbi. Ya.
Terus waman qala minal lail, barang siapa yang bacanya pada malam hari, sama syaratnya wawa mukinun biha pama taqabla ayyusbiha, mati sebelum pagi, sebelum subuh bahwa min akhir jannah. Jadi berlakunya bahasa yang lain adalah berlakunya 12 jam Pak, atau berlakunya siang dan malam. Siang untuk pembacaan pagi, malam untuk pembacaan maghrib. Baik, itu istighfar, faidul istighfar. Terus ada istighfar yang lainnya nih. Istighfar yang lainnya Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Oh maaf tadi tuh. Tadi rawahunya siapa Ustaz? Sayyidul Istighfar. Hadisnya sahih atau tidak? Rawahul Bukhari wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi nggak usah ditanya sahih atau tidak.